Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Permisi dirahmati Allah taala, marilah kita memanjatkan pujian dan syukur kepada Allah Ta'ala, mana pada kesempatan hari ini kita masih Allah berikan berbagai macam kenikmatan, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat iman, ya, nikmat umur panjang, dan berbagai macam nikmat rezeki yang begitu banyak dan kita tidak akan mampu menghitung satu persatu nikmat Allah Ta'ala. Pada bulan ini kita setengah melaksanakan ibadah Syam Ramadan, yaitu satu bulan yang penuh rahmat dan berbarokah dari Allah, dan sebagian besar umat Islam yang beriman tentunya akan menyambut gembira Syam Ramadan dan akan melaksanakan ibadah Syam Ramadan dengan penuh sukacita dan penuh harap pada Allah Ta'ala, mengharap rahmatnya dan mengharap mahfirah Allah Ta'ala. Karena salah satu dalam nama Syahrul Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Jamaah rahimakumullah, salah satu hakikat saum adalah bermakna al-imsak, menahan atau pengendalian diri. Jadi menahan atau mengendalikan diri kita dari berbagai macam hal yang dilarang oleh syariat dan juga berbagai macam hal-hal yang akan merusak diri kita sebagai hamba Allah yang beriman. Manusia diberikan Allah fisik yang sehat, jasmani yang sempurna, akal yang cerdas, dan juga hawa nafsu serta ruh. Dan dengan hawa nafsu itulah manusia memenuhi kebutuhan hajat hidupnya, ya, baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Namun hawa nafsu juga yang kadang membuat manusia menjadi lupa akan jati dirinya, dan dengan hawa nafsu kadang-kadang membuat manusia menjadi jauh dari hidayah Allah karena perbuatannya yang tidak terpuji. Dan memang pada dasarnya hawa nafsu adalah senantiasa mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana Allah cantumkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 52. Innan nafsa la ammaratu bisu illa ma rahima rabbi, bahwa sungguhnya hawa nafsu adalah senantiasa mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang buruk atau yang tidak baik, kecuali jiwa atau hawa nafsu yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika jiwa kita dirahmati Allah, maka Allah akan menjaga kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Ketika jiwa kita dijaga Allah, maka akan menjaga kita dari perilaku-perilaku yang membuat kita menjadi yang dimurkai Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis, ya, dalam riwayat Imam Tabrani dari Sahal bin Sa'ad, yaitu saat Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbab ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'lam anna asrafal mu'min bi qiyamul lail wa izzahu bi istina'uhu anin nas. Jamaah rahimallah, dari hadis ini Rasulullah memberikan suatu pelajaran bagi kita bahwa kita diberikan kebebasan untuk hidup dengan sesuka kita. Ish ma syi'ta fa innahu mayitun, tapi kalian akan mati, akan meninggal. Dan wa'mal ma syi'ta, dan amalah sesuka kalian. Kita mau berbuat jahat, mau berbuat baik, mau berbuat ma'ruf atau mungkar. Fa innaka majziyun bih, sehingga kalian akan dibalas dengan amal yang telah kalian lakukan di dunia. Fa innaka majziyun bih wa ahbab ma syi'ta, dan cintailah kalian suka kalian. Fa innaka mufariqu, dan kalian akan
berpisah dengan apa yang kalian cintai. Jamaah rahmati Allah, jadi Ramadan sebagai salah satu tarbiyah dari Allah agar kita senantiasa menjaga hawa nafsu kita dari hal-hal yang dibenci Allah. Karena ketika kita hidup dengan menuruti hawa nafsu tanpa batas, maka hawa nafsu itu akan cenderung mengajak kita pada hal-hal yang dibenci Allah, ada hal-hal yang tidak dirahmati Allah. Ketika kita hawa nafsu kita akan berbuat sesuka kita. Kita kadang-kadang akan malas untuk bersedekah, atau kita akan pelit untuk berzakat, atau kita akan enggan atau malas untuk berjamaah di masjid. Kita akan berat untuk membaca Al-Quran. Dan berbagai macam hal negatif yang bisa kita lakukan kalau kita hawa nafsu kita turunkan terus-menerus. Maka itulah salah satu fungsi saum adalah mengendalikan hawa nafsu kita supaya tidak dituruti apa yang dia inginkan. Karena hawa nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan. Nah, itulah dengan tarbiyah Ramadan Allah mengharapkan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba yang senantiasa tunduk pada perintah Allah, dan juga hamba-hamba yang bisa mengekang hawa nafsunya sehingga hawa nafsunya bisa tunduk pada perintah Allah. Apa yang Allah harapkan kita turuti, apa yang Allah larang kita jauhi. Itulah hakikat pribadi yang takwa. Dan dengan saum itulah Allah ingin melatih kembali kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang mana hamba yang tahu akan hakikat dirinya sebagai hamba Allah, hamba yang tidak takabur, tidak sombong, dan juga hamba yang senantiasa menuruti apa yang Allah kehendaki. Allah berkehendak agar kita berjamaah. Allah menghendaki kita bersedekah, kita bersedekah. Allah menghendaki kita berzakat dengan harta kita, maka kita hendaknya berzakat. Apabila kita menjadi seorang muzaki, orang yang mampu untuk berzakat dan sebagainya. Jadi sekalian, itulah jadi pada kesempatan siang hari ini malah kita optimalkan saum kita dengan berusaha mengendalikan hawa nafsu kita dari hal-hal yang tidak baik. Kalau kita terbiasa mungkin membuang waktu dengan hal yang sia-sia, kita kurangi hal-hal seperti itu. Kalau kita terbiasakan dengan membaca WA yang tidak bermanfaat atau membaca buku-buku yang banyak maksiat, kita jauhkan itu semua agar kita menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang mukhlis, hamba yang ikhlas, dan juga akan menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin yang Allah targetkan dalam ibadah saum Ramadan. Maka apabila kita mampu melaksanakan itu semua, insya Allah hawa nafsu kita akan menjadi hawa nafsu yang dirahmati Allah, yang tidak mudah mengajak pada keburukan. Dan ketika sudah mampu hawa nafsu kita mendapatkan rahmat Allah, maka kita akan menjadi ringan untuk beribadah, kita ringan untuk bersedekah, kita ringan untuk berjamaah, ringan untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Itulah hawa nafsu yang dirahmati Allah, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Yunus ayat 52. Terus sekalian, mudah-mudahan dengan ibadah saum Ramadan kita semakin tawadu, kita semakin baik akhlaknya, kita semakin dekat dengan Allah dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah nafilah seperti tilawah Al-Quran, sedekah, dengan qiyamul lail dan seterusnya. Dan bahkan dalam hadis tadi dikatakan wasrafal mu'min bi qiyamul lail, bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah dengan qiyamul lailnya. Semakin baik qiyamul lail kita, maka akan semakin mulia kita di sisi Allah. Tapi semakin jarang kita melaksanakan qiyamul lail, maka kita akan menjadi kurang interaksi kita dengan Allah, dan itu akan menjadi celah-celah nafsu kita semakin menjadi tidak terkendali. Maka dengan qiyamul lail, ibadah saum Ramadan, maka kita dilatih untuk mendekatkan diri kepada kitab Allah dengan ibadah-ibadah nafilah yang kita utamakan semaksimal mungkin, sehingga kita sebagai hamba-hamba Allah yang pada akhir hidupnya hamba-hamba yang muttaqin, dan kita akan kembali Allah dengan kondisi husnul khotimah. Demikian jangan rahmati Allah, mudah-mudahan tausiah singkat pada siang hari ini bisa bagi pencerahan kita sekalian. Dan sekali lagi, marilah kita hidup dengan mengendalikan hawa nafsu kita. Itulah salah satu dari fungsi Ramadan kita, yaitu mengendalikan hawa nafsu kita dari hal-hal yang tidak dirahmati Allah atau hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.